Sudah berjam-jam lamanya Taehyung pun masih membeku di balik pintu itu. Isakan tangis pun juga sudah tidak terdengar. Hal itu juga yang sontak mendorong pria tinggi ini masuk ke dalam kamar. Begitu masuk, kening Taehyung sedikit mengerut karena mendapati kamar yang begitu gelap. Entah kenapa, rasa sesak pun langsung menghampirinya lagi. Perlahan, pria ini berjalan mencari kontak lampu dan menyalakannya. Seperti yang difikirkannya, kamu sudah terlelap. Ia pun duduk perlahan dan memandangmu lekat. Mengelus lembut suraimu dan perlahan menyelipkan rambutmu yang menutupi wajahmu ke belakang telinga. Ia pun tak lepas memandang luka yang terlihat sudah sedikit kering di kepalamu. Dia pun langsung beranjak mengambil kotak obat dan mengobatimu. Entah karena terlalu lelah atau Taehyung yang mengobatimu dengan sangat hati-hati, membuatmu sungguh tidak merasa terganggu ataupun sadar kalau seseorang sekarang berada di dekatmu. Kamu perlahan mulai mengerjapkan mata, karena sinar mentari yang tembus membuatmu mulai terbangun dan duduk perlahan. Keningmu sedikit mengerut ketika merasakan perban yang sudah menempel di kepalamu. Perasaan aku belum mengobatinya. Mungkin Matt Taehyung yang mengobatinya. Gumammu dan beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Nyonya, Tuan menunggu Anda untuk sarapan. Ya, aku akan segera turun. Begitu sampai di meja makan, kamu pun langsung mendudukkan diri di depan Taehyung dan memakan makanan yang ada di depanmu. Kenapa dengan kepalamu? Tanyanya pura-pura tidak tahu. Ah, kemarin aku jatuh di kamar mandi. Ucapmu sedikit gugup. Benarkah? Iya, kenapa? Tidak apa-apa. Ini, menyodorkan beberapa foto. Hafalkan nama-nama mereka. Malam ini kita akan berkumpul. Kau sudah bilang padaku kan kalau kau akan menjadi Yuna. Maka bersikaplah sepertinya nanti malam. Tapi aku tidak terlalu tahu kehidupan kalian. Dan bagaimana sikap Yuna sebenarnya? Intinya jangan pernah bersikap baik kepada orang. Dan ya, cepatlah sembuh. Kau terlalu sering sakit. Kemarin punggungmu, sekarang kepalamu. Ingat, kau perlu latihan denganku. Kemarin punggungku juga sakit karena menyelamatkanmu. Dasar tidak tahu terima kasih. Gumamu pelan tapi Taehyung mendengarnya. Aku juga tidak pernah menyuruhmu untuk menyelamatkanku, bukan? Ya, terserah padamu. Ucapmu yang membuat Taehyung langsung menoleh menatapmu. Mereka benar-benar mirip. Aku bahkan tidak menemukan ketidaksamaan dari fisiknya. Hanya satu yang sangat bertolak belakang. Sifatnya. Batin Taehyung. Kenapa? Apa aku terlihat aneh? Menatap pakaianmu. Aku juga tidak terbiasa berpakaian seperti ini. Aku ganti saja ya. Tidak perlu. Itu sudah bagus. Ayo, menggenggam tanganmu. Taehyung, seperti apa tempat yang akan kita kunjungi? Apa di sana semuanya mafia? Tentu saja, duniamu sekarang sudah berbeda. Jadi nikmatilah, ucapnya datar.
menikmati? Aku juga penasaran, apakah aku bisa menikmatinya? Ucapmu dan beralih menatap keluar jendela. Bar, ucapmu begitu masuk. Kenapa? Jangan bilang kau belum pernah ke tempat seperti ini. Jangan berpura-pura polos di depanku. Ucapnya yang membuatmu langsung menghentikan langkahmu dan menatapnya. Aku bukan berpura-pura polos. Aku memang belum pernah ke tempat seperti ini. Kenapa? Kau ingin merendahkanku lagi? Apa kau pikir hidupku seenak hidup kalian? Sudahlah, tidak ada gunanya aku berbicara ini padamu. Kenapa kalian lama sekali? Apa kalian tersesat? Ucapnya yang membuat Taehyung berdecih dan beranjak duduk. Kenapa dengan kepalamu, Yuna? Oh, ini... Dia jatuh di kamar mandi. Selanya datar. Oh ya, Jimin, bagaimana? Apa kau sudah mengetahui siapa orang-orang yang menyerang rumahku? Ucapnya mengganti topik pembicaraan supaya tidak ada lagi yang bertanya padamu. Belum. Aku juga tidak mengerti kenapa sulit sekali mencari data mereka. Aku rasa ada yang tidak beres. Kemungkinan besar orang yang menyuruhnya bukan orang sembarangan. Perasaanku belakangan ini juga semakin tidak enak. Kalau begitu, kita harus lebih berhati-hati. Bisa saja mereka sedang mengawasi kita sekarang ini. Ucap Taehyung yang dibalas mereka dengan anggukan. Aku mau ke toilet dulu ya, ucapmu dan beranjak pergi. Apa aku saja yang merasa aura Yuna sangat berbeda? Gumamnya menyindir Taehyung. Kau berpikir terlalu jauh. Bagiku dia sama saja. Ucapnya meniru ucapan Taehyung yang membuat semuanya tertawa kecuali Taehyung. Apa di sini toiletnya? Gumammu sambil melihat ke sekeliling. Kau? Kenapa ya lama sekali? Apa dia tersesat? Batinnya. Taehyung, kenapa Yuna lama sekali? Apa terjadi sesuatu? Ucapnya yang membuat teman-temannya yang lain juga ikut menatap Taehyung. Aku akan menyusulnya, ucapnya dan berlalu pergi. Kenapa apa ada di sini? Aku sudah berjanji tidak akan muncul lagi di hadapannya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Dia pasti akan memarahiku dan mengataiku lagi. Batinmu. Setelah berpikir beberapa saat, kamu memutuskan untuk tidak berbicara dan melanjutkan langkahmu dengan tatapan yang kau tundukkan ke bawah. Tetapi terhenti ketika apamu sendiri yang memulai pembicaraan. Aigo, lihatlah. Apa hidupmu enak sekarang? Kau mengambil status anakku dan hidup mewah dengan mafia itu? Ucapnya yang begitu menusuk membuat air matamu kembali terbentuk sempurna. Ya, aku bahagia sekarang. Sangat-sangat bahagia. Saking bahagianya, aku jadi lupa kalau aku mempunyai seorang ayah yang sudah melukai bukan hanya batin anaknya, tapi juga fisiknya. Ucapmu dengan mata yang berkaca-kaca dan berlalu pergi masuk ke kamar mandi. Dasar anak pembawa sial, gerutunya dan membalikkan badan hendak pergi, tetapi terhenti karena melihat tatapan yang begitu tajam. Aku peringatkan kalau ini adalah terakhir kalinya kau menyakitinya seperti itu. Kau tidak bisa mengatur-ngaturku. Apa kau tidak berpikir bagaimana perasaan Yuna di atas sana? Jika kau membela gadis yang membunuh ibunya sendiri, hah?
Jangan karena dulu aku juga memintanya untuk mendonorkan jantungnya pada Yuna, kau jadi berpikir aku jadi seperti dirimu. Aku tahu betul dirimu. Bagaimana bisa kau menyalahkan bayi yang dilahirkan istrimu sendiri, kau tuduh menjadi penyebab kematiannya? Apa kau tidak sadar? Kalau kaulah yang membuatnya terlahir ke dunia ini. Jadi suami jangan mau enaknya saja. Kau sudah memuaskan nafsumu dan akhirnya gadis itu lahir. Tapi kau malah menyalahkan dirinya atas kematian istrimu saat melahirkannya. Seharusnya kau menyalahkan dirimu sendiri. Kenapa waktu itu kau membuat anak itu? Kau mengerti? Di sini kamu sedang bercermin menatap dirimu sendiri dan berpikir kalau betapa menyedihkannya hidupmu saat ini. Bukan hanya orang lain yang menyakiti batinmu, tapi apamu sendirilah yang selalu menyakiti, bahkan menghancurkan hatimu. Beberapa saat kamu menarik nafas dalam dan menyeka air mata di depan cermin itu, dan hendak pergi. Seseorang menabrakmu dari belakang karena sepertinya dia baru saja keluar dari kamar mandi. Tetapi anehnya, pakaiannya serba hitam dan memakai tudung hoodie-nya, yang membuatmu tidak bisa melihat wajahnya. Tunggu, teriakmu mengambil kertas itu dan mengejarnya. Oh, kemana perginya? Kenapa cepat sekali menghilangnya? Gumammu dan menatap kertas itu. Tapi kertas apa ini? Gumammu dan membuka kertas itu. Iki Moya, apa orang itu sengaja meninggalkannya? Gumammu dengan tangan bergetar dan langsung bergegas pergi. Ketika kamu bergegas pergi, langkahmu kembali terhenti ketika melihat seseorang juga memakai pakaian serba hitam dengan hoodie yang menutupi wajahnya. Kamu memperhatikan jelas apa yang orang itu lakukan. Dia seperti memasukkan sesuatu ke sebuah minuman, tanpa sepengetahuan pelayan bar itu, yang membuatmu langsung berpikir apa yang dia masukkan. Untuk siapa minuman itu? Hal itu pun sontak membuatmu mengikuti pelayan bar di sana yang mengantarkan minuman itu. Matamu pun membulat sempurna karena melihat minuman itu diberikan pada Taehyung. Dan Taehyung pun yang sedang asik berbicara dengan teman-temannya dan tidak sadar akan apapun hendak meminumnya. Secepatnya kamu langsung menepis minuman yang ada di tangan Taehyung itu. Dan minuman itu pun pecah ke lantai, yang membuat Taehyung dengan teman-temannya kaget dan langsung berdiri. Apa yang kau lakukan? Ucapnya sedikit meninggikan suaranya. Jangan meminumnya, ucapmu bergetar dengan tangan yang ikut bergetar dan masih memegang kertas tadi. Ada apa sebenarnya, Yuna? Kenapa kau kelihatan ketakutan seperti itu? Aku tadi melihat seseorang memasukkan sesuatu ke minuman itu. Aku tidak tahu apa, tapi aku pikir itu sesuatu yang berbahaya. Karena ini lihatlah, memberikan kertas tadi pada Taehyung. Mata Taehyung pun ikut membulat sempurna melihat isi kertas itu. Teman-temannya pun ikut merampas dan satu persatu ikut membaca apa isi kertas itu, yang membuat mereka juga tak kalah kaget. Warnanya berubah, sudah jelas ini racun,
ucapnya yang membuat kalian semua ikut menatap ke arah Namjoon. Apa orang di Bali ini semua sama dengan orang yang menyerang rumahmu waktu itu, Tae? Jika benar orang ini sama, berarti mereka bukan main-main, Hyung. Mereka pasti mempunyai tujuan yang besar. Ya, Jungkook benar. Yuna, apa kau melihat atau mengenali orang itu? Tidak, waktu aku di kamar mandi, orang itu menabrakku dari belakang. Dia memakai hoodie yang menutupi kepalanya. Ia meninggalkan kertas itu. Aku sudah memanggilnya tapi langkahnya cukup besar, sampai aku tidak melihatnya lagi. Dan setelah membuka kertas itu, aku merasa kalau kertas itu memang sengaja ditinggalkannya. Makanya, aku bergegas kembali ke sini, tapi terhenti ketika aku melihat orang berpakaian hitam seperti tadi yang gerak-geriknya aneh. Dan ternyata benar, dia memasukkan sesuatu ke minuman Taehyung. Jelasmu dengan ekspresi masih sedikit ketakutan, karena ini pertama kalinya kamu mengalami teror seperti ini. Terlebih lagi Taehyung yang kalau kau telat sedikit saja, entah apa yang terjadi dengannya sekarang. Mendengar hal itu, Taehyung hanya diam menatapmu yang terlihat sedikit ketakutan. Karena dia pun tahu kalau hal seperti ini baru untukmu. Bukan tindakan yang dia pikirkan saat ini, tapi dirimu. Kertas itu diberikannya kepadamu, dan racun itu ditujukan kepadanya. Berarti, orang yang mereka incar adalah kami berdua. Itulah yang ada di pikiran Taehyung sekarang. Setelah kejadian tadi, Taehyung langsung membawamu pulang. Kamu berjalan memasuki rumah dengan mata yang hanya menatap kosong ke bawah, tetapi tersadar akan Taehyung yang tiba-tiba menahan tanganmu. Jangan terlalu difikirkan, tidak akan terjadi apa-apa. Dan siapkan pakaianmu untuk besok pagi. Kita akan pergi ke Daegu. Untuk apa? Tidak perlu banyak tanya. Ikuti saja, ucapnya dan berlalu pergi. Mendengar itu, kamu hanya bisa menghela nafas berat dan pergi menuju kamarmu. Begitu masuk, kamu langsung menghempaskan tubuhmu di atas kasur dan menatap langit-langit kamar. Apa seperti ini kehidupan yang dijalani Yuna dulu? Sampai kapanpun, aku tidak akan bisa menjadi sepertinya. Gumamu dan perlahan mulai terlelap. Di mana Taehyung? Tanyamu kepada salah satu maid di sana. Kenapa? Kau sudah siap? Ucapnya datang tiba-tiba. Oh, kita pergi pagi ini? Lalu, kau ingin pergi tahun depan? Cepatlah bersiap-siap, aku tunggu di depan. Ucapnya dan berlalu pergi. Sebenarnya untuk apa dia membawaku ke Daegu? Gumammu sambil bersiap-siap. Perjalanan. Taeyonga, sebenarnya untuk apa kita pergi ke sana? Apa kau ada misi di sana? Tanyamu kepada Taehyung yang asik dengan ponselnya. Tidak. Lalu, aku ingin menemui ibuku. Oh, baiklah. Kamu berjalan masuk mengikuti Taehyung sembari menatap ke sekeliling rumah, yang terlihat tak kalah mewah dari rumah Taehyung, sampai pandanganmu teralihkan dengan seorang Yoja Parubaya yang menghampiri kalian dengan senyuman yang begitu lebar terukir di wajahnya. Taehyunga,
memeluk Taehyung. Oma pikir kamu tidak akan datang, ucapnya dan melepaskan pelukan. Bagaimana kabar Oma? Oma sehat kan? Nih, Oma sehat. Tersenyum dan beralih menatapmu. Kamu pun yang tersadar akan Oma Taehyung yang menatapmu langsung menyapanya dengan menunduk hormat sekilas dan tersenyum lebar. Annyeonghaseyo Omoni, ucapmu yang membuat Taehyung menatapmu. Begitupun Oma Taehyung yang menatapmu tidak percaya. Oh, Yuna sih. Apa kau tidak salah lihat? Kenapa dia sopan sih? Sesopan itu Taehyung, ah? Dia tahu Yuna? Mungkin Taehyung juga pernah membawa Yuna ke sini, batinmu. Ya sudah, kalian pasti lelah. Istirahatlah, Oma akan membuat makan siang, ucapnya sambil menepuk pelan lengan putranya dan hendak pergi. Aku akan membantumu, Omoni. Tersenyum. Oh, bukankah lelah, Yuna? Istirahatlah, ada maid di sini yang akan membantu Oma, ucapnya. Bencana yo, aku tidak lelah. Pasti akan menyenangkan jika memasak bersama, ucapmu dan tersenyum. Oh, baiklah. Ya sudah, ayo. Pergi dengan kamu yang mengikutinya dari belakang. Melihat kepergianmu, Taehyung langsung menghela nafas berat. Dia benar-benar tidak akan bisa menjadi seperti Yuna. Batinnya menatap punggungmu yang sedikit demi sedikit menghilang dari pandangannya. Yuna, boleh Omoni bertanya? Ucapnya di sela-sela saat kalian masak. Tentu saja. Oma sungguh tidak terbiasa dengan sikapmu ini. Ada apa sebenarnya? Kau sudah berubah? Ucapnya yang langsung menghentikan aktivitasmu sebentar dan berpikir kalau ternyata sikap Yuna sangat berbeda denganmu. Mungkin itulah yang dimaksud Oma Taehyung. Omoni masih ingat saat kau pertama kali ke sini. Kau langsung menyuruh maid untuk menyiapkan kamar tidur dan beristirahat. Berbicara pun kau sangat enggan dengan Omoni. Tapi sekarang lihatlah, kau bahkan membantu Omoni memasak. Itu kan sudah lama. Aku sekarang sudah berubah. Memangnya apa Omoni tidak suka dengan sifatku seperti ini? Tidak, lebih suka calon menantu seperti ini. Ucapnya yang langsung membuat senyummu perlahan memudar. Karena memikirkan kalau Taehyung adalah kekasihmu. Tapi bukan sebagai YN, melainkan Yuna. Yuna, kamu panggil Taehyung ya? Ucapnya dengan kamu yang sedang asik menolongnya menata makanan di meja makan. Dan membalasnya dengan anggukan. Tidak perlu, Oma. Aroma masakan Oma sudah menyuruhku ke sini. Ucapnya datang tiba-tiba. Berhenti menggoda Oma. Ini juga masakan Yuna. Oma tidak menyangka ternyata Yuna bisa memasak. Ya sudah, ayo kita makan. Ucapnya sambil tersenyum, sedangkan Taehyung yang mendengar ucapan itu dari omanya langsung menatapmu, begitupun sebaliknya. Apa yang kalian tunggu? Apa kalian tidak lapar? Cepat, duduklah. Ucapnya yang membuatmu dan Taehyung langsung tersadar dan beranjak duduk. Yuna, apa kau ingin ikut dengan Kak? Dia tidak akan ikut, Oma. Selanya. Baiklah. Ucapnya seolah mengerti apa maksud putranya menolak untuk kau ikut. Terima kasih. Ucapmu kepada maid yang baru saja mengantarmu ke sebuah kamar. Begitu maid itu pergi, kamu langsung menghempaskan tubuhmu ke kasur sambil menatap langit kamar yang entah kenapa perasaanmu jadi lebih tenang dan sedikit berbeda dari biasanya. Apa mungkin karena memasak bersama Oma Taehyung? Entahlah,
Kamu hanya merasa kamu sedikit merasakan kebersamaan antara anak dan ibunya saat bersama Ibu Taehyung, yang selama ini tidak pernah kau rasakan. Suara pintu terbuka yang membuatmu langsung duduk dan menatap orang itu. Kenapa? Aku besok pagi ingin keluar dengan ibu, karena ada urusan. Kau jangan kemana-mana, tetaplah di sini sampai aku kembali. Memangnya kalian mau kemana? Kenapa aku tidak boleh ikut? Kau tidak perlu tahu, ini urusanku dan Oma. Ikuti saja perkataanku. Baiklah. Ngomong-ngomong, di mana ibumu? Taman belakang. Kenapa? Oh, tidak. Aku akan melihatnya. Ucapmu dan hendak pergi, tetapi Taehyung menahan tanganmu yang membuat langkahmu terhenti dan beralih menatapnya. Kenapa kau terlihat begitu senang di dekat omaku? Apa tidak boleh? Aku hanya ingin merasakan kedekatan ibu dan anak. Dan ternyata ibumu sangat baik. Kau sangat beruntung. Aku jadi iri padamu. Kau tenang saja, aku tidak ada niat sedikit pun merencanakan sesuatu hal buruk untuk ibumu. Percayalah. Mendengar hal itu, Taehyung langsung berpikir bahwa seharusnya dia memang tidak berpikiran buruk tentang Hyen. Jelas-jelas wanita ini berbeda dari Yuna. Dia tidak akan sanggup menyakiti orang lain. Dan mungkin memang benar, dia hanya ingin merasakan sedikit bagaimana rasanya berbicara dan menghabiskan waktu dengan orang tua yang selama ini belum ia rasakan. Batin Taehyung. Omoni, panggilmu dengan senyuman yang terukir membuat Ibu Taehyung juga menatapmu dan tersenyum. Yuna, duduklah, ucapnya dan kamu pun duduk di sebelahnya. Lihatlah, bagaimana? Cantik bukan? Menunjuk hasil sulaman yang ada di tangannya. Wah, yepota. Omoni, yang membuatnya? Tanyamu yang dibalas dengan tersenyum dan mengangguk. Omoni, kalau boleh tahu ada acara apa besok pagi? Omoni dan Taehyung mau kemana? Tanyamu yang membuat Oma Taehyung menghentikan aktivitasnya dan beralih menatapmu sambil memikirkan jawabannya. Besok pagi Taehyung ulang tahun dan kami hanya keluar untuk menghabiskan waktu bersama ya. Kau tahu kan, dia sangat menyayangiku. Setiap hari ulang tahunnya, dia pasti akan menghabiskan waktu denganku berdua dengan. Dulu, saat apanya masih hidup, kami selalu merayakannya dengan kebersamaan. Tidak ada yang boleh ikut kecuali kami. Karena bagi Taehyung, ini adalah waktu di mana ia bisa merasakan momen-momen seperti waktu ia masih kecil dulu. Ah, begitu. Oh ya, Omani, tolong ajarkan aku menyulam. Mana tahu aku ada bakat di sini. Godamu. Aigo, cah, pegang ini. Memberikan sulaman yang di tangannya padamu. Oma Taehyung pun mulai mengajarimu menyulam sambil berbincang-bincang dan sesekali tertawa bersama. Sampai seorang pria yang bertubuh kekar itu datang menghampiri kalian dan ikut duduk di depanmu. Lihatlah Taehyung, Oma baru mengajarinya, tapi dia sudah ahli. Sepertinya Yuna memang ada sedikit bakat di sini. Tertawa. Hais, jangan menggodaku, Omoni. Lihatlah, ini masih sedikit berantakan. Oma mau ke toilet dulu, ucapnya dan berlalu pergi. Aku menyuruhmu untuk belajar bela diri dan menembak, tapi kau malah belajar menyulam. Ucapnya tapi kau masih fokus dengan aktivitasmu. Ya kan selagi aku masih di sini. Lagi pula cara Oma menyulam sangat enak dilihat. Dan ternyata benar, ini bisa menenangkan pikiran, ucapmu tanpa menatapnya. Menghela nafas sambil melipat kedua tangannya ke dada.
Kamu yang asik menyulam benar-benar tidak peduli dengan sekitar, bahkan dengan Taehyung yang tak henti memandangmu lekat. Entah apa yang difikirkannya sekarang. Teriakmu yang membuat Taehyung tersadar. Tanyanya langsung meraih tanganmu yang terkena jarum sulam. Makanya, kalau tidak tahu jangan sok tahu, ucapnya dan langsung menghisap darah di jarimu. Kamu yang mendapat perlakuan itu langsung terdiam dan membeku. Dan apa ini? Kenapa detak jantungku jadi cepat begini? Batinmu dengan tatapan yang tak lepas pada Taehyung. Taehyung yang sadar akan kamu yang menatapnya langsung menghentikan aktivitasnya dan menegakkan kepala menatapmu. Hoho, apa yang terjadi sekarang? Apa arti dari tatapan itu? Kodenya datang tiba-tiba membuatmu dan Taehyung tersadar dan langsung melepaskan genggamannya pada tanganmu. Kenapa ya, En? Tanyanya sambil beranjak duduk kembali. Ah, tidak Omoni, hanya terkena jarum, gugup. Kalau begitu, aku ke dalam dulu, ucapnya gugup, tapi berusaha terlihat biasa saja dan berlalu pergi, yang membuat omanya tersenyum kemenangan, karena membuat kalian berdua sedikit malu. Tunggu, ucapmu pada salah satu mate di sana. Apa kau melihat Nyonya Kim? Aku mencarinya dari tadi, tapi dia tidak ada. Nyonya sudah pergi dengan tuan muda, Nona. Oh, mereka sudah pergi? Ya. Biasanya di hari seperti ini, kapan mereka pulang? Biasanya kalau cepat nanti sore, Nona. Kalau lambat, mereka biasanya pulang malam. Jelasnya. Baiklah, kau boleh pergi. Terima kasih ya, ucapmu yang dibalasnya anggukan, dan kau pun berlalu pergi. Apa yang dikatakannya? Dia hanya menanyakan Nyonya Kim. Kenapa sepertinya dia berbeda ya? Dia sekarang sangat sopan. Kalian tahu? Aku melihatnya kemarin duduk bersama Nyonya Kim dan Tuan Muda. Padahal dulu Nona Yuna hanya diam di kamar. Kau tidak pergi keluar dan hanya menyuruh, membentak kita saja. Tapi sekarang lihatlah, dia bahkan kemarin menolong Nyonya Kim memasak. Ya, kau benar. Tadi saja dia berterima kasih dan tersenyum padaku. Aku tidak menyangka bagaimana bisa tatapan tajamnya yang dulu berubah menjadi sepolos itu. Gosip mereka tak henti karena masih tidak percaya. Apa yang harus aku lakukan? Menghela nafas. Aku sangat bosan sendirian di sini. Bukankah Taehyung ulang tahun hari ini? Apa yang harus kuberikan padanya? Kalau membeli kado, uangku pasti tidak cukup untuk selera seorang mafia kaya raya sepertinya. Sudahlah, tidak usah. Lagian, untuk apa juga aku mengucapkan atau memberinya hadiah? Padahal kau sendiri tahu, Yen, dia sudah merebut kehidupanmu. Yen, tapi bukankah Yuna akan memberinya sesuatu? Karena Yuna adalah kekasihnya. Baiklah, aku akan membuat kejutan saja kalau begitu. Setidaknya, anggap saja semua ini ucapan terima kasihku padanya karena mengenalkanku dengan omanya yang sangat baik itu. Aku jadi sedikit merasakan kehangatan orang tua berkatnya. Permisi, boleh aku minta tolong kepada salah satu dari kalian? Tanyamu pada para mate di sana. Tentu, Nona. Apa itu? Begini, tuan muda kalian kan hari ini ulang tahun. Jadi aku ingin memberinya sedikit kejutan. Bisa aku minta tolong untuk kalian membelikan bahan-bahannya? Kejutan? Gumamnya beralih menatap satu persatu mate di sana yang juga menatapnya. Nona yakin ingin memberi tuan kejutan?
Ya, kenapa? Ah, tidak. Baiklah, biar saya yang membelinya. Ini daftarnya ya. Dan, oh ya, apa kalian tahu makanan kesukaannya? Iya, Tuan suka sekali japchae ya. Baiklah, sekalian beli bahan-bahan untuk itu ya. Ini uangnya. Ucapmu dan maid itu pun mengambilnya dan berlalu pergi. Setelah kembali, kamu pun langsung memulainya dari membuat kue ulang tahun sampai makanan yang begitu banyak termasuk japchae kesukaan Taehyung. Kamu menata rapi semua makanan yang kamu buat dibantu dengan para maid di sana, tak lupa dengan sebuah surat yang kau letakkan di tempat biasa Taehyung makan. Sudah selesai semua kan? Iya, sudah Nona. Sekarang bantu aku untuk mematikan lampu ruangan depan dan nyalakan saat Taehyung masuk. Mengerti? Iya, Nona. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya kamu pun mendengar suara mobil Taehyung dan dengan segera para maid pun mematikan lampunya. Dan tidak menunggu waktu lama, kamu mendengar suara langkah kaki yang semakin dekat. Oh, Taehyung ah, kenapa lampunya mati? Apa ada pemadaman? Tapi tadi di luar lampunya hidup, ucapnya yang cukup terdengar olehmu. Entahlah Oma, aku akan mengeceknya. Hendak pergi. Berjalan menghampiri Taehyung dengan kue yang ada di tanganmu, dan tak lupa dengan sebatang lilin yang sudah menyala. Berdiri di hadapan Taehyung. Taehyung ah, 생일 축하해요. Tersenyum. Kenapa kau diam saja? Buat permohonan dan tiup lilinnya. Ucapmu lembut. Menatap kue yang kau pegang. Tanpa berkata-kata, Taehyung langsung menepis kuat kue yang ada di tanganmu, sehingga kue itu jatuh dan hancur, yang membuatmu kaget bukan main. Begitupun Oma Taehyung yang langsung membulatkan mata karena perlakuan anaknya. Apa yang kau lakukan? Siapa yang menyuruhmu membuat ini, ha? Kau ingin merayakan hari kematian apaku? Bentaknya yang menggema memenuhi ruangan. Apa maksudmu? Ucapmu dengan air mata yang sudah terbentuk sempurna. Maksudku, kau tahu sendiri Yuna akan membenci hari ulang tahun. Kau malah mengucapkan kata-kata itu dan bahkan membuat kue. Kenapa kau melakukan itu, ah? Kau benar-benar... Ah, geramnya kepadamu yang sungguh membuatmu ketakutan dan tak berani menatapnya. Menatap kue yang sudah hancur dengan air mata yang mengalir tanpa permisi. Maaf, ucapmu sendu. Kau benar-benar wanita lemah. Kau selalu ceroboh dan selalu merusak moodku. Apa kau tidak ada pekerjaan lain, ah? Bentaknya lagi. Iya, aku memang gadis lemah dan ceroboh. Tapi kau juga melupakan satu hal, Taehyung. Aku bukan Yuna. Aku YN. Aku tidak pernah memberitahuku bahwa kau membenci hari ulang tahunmu. Niatku baik. Tapi kau berjongkok dan mengambil kue yang hancur dan berserakan. Setidaknya jika kau tidak suka, kau bisa bicara baik-baik padaku. Tidak perlu menghancurkan kuenya seperti ini. Aku sudah melakukan apa yang kau mau. Kau mengambil namaku dan juga kehidupanku. Tapi kenapa kau? Aku benar-benar minta maaf. Ucapmu dan berlalu pergi dengan kue yang sudah hancur di tanganmu, serta air mata yang tak henti mengalir.
Taehyung yang mendengar itu langsung terdiam. Kau memang benar. Dia melupakan satu hal bahwa kau bukan Yuna. Dan apa yang dia lakukan sekarang? Apa maksud ucapan gadis itu, Taehyung? Bukan Yuna? YN? Siapa YN? Ucapan ibu Taehyung yang langsung membuat Taehyung tersadar kalau sang ibu ternyata berada di sana. Jawab saja, Oma Taehyung. Siapa sebenarnya gadis itu? Apa yang kau lakukan padanya?